Shalom semuanya. Hari ini kita akan membaca dari Imamat 12. Imamat 12. Tuhan Berfirman kepada Musa demikian. Katakanlah kepada orang Israel, apabila seorang perempuan bersalin dan melahirkan anak laki-laki, maka najislah ia selama 7 hari. Sama seperti pada hari-hari ia berjemah kain, ia najis. Dan pada hari yang ke-8 haruslah dikerat daging kulit katan anak itu. Selanjutnya 33 hari lamanya perempuan itu harus tinggal menantikan pentahiran dari darah nifas. Tidak boleh ia kena kepada sesuatu apapun yang kudus dan tidak boleh ia masuk ke tempat kudus sampai sudah genap hari-hari pentahirannya. Tetapi jikalau ia melahirkan anak perempuan, maka najislah ia selama 2 minggu, sama seperti pada waktu ia bercemar kain. Selanjutnya 66 hari lamanya ia harus tinggal menantikan pentahiran dari darah nifas. Nah, sudah genap hari-hari pentahirannya, maka untuk anak laki-laki atau anak perempuan haruslah dibawanya seekor domba berumur setahun sebagai korban bakaran dan seekor anak burung merpati atau burung tekul sebagai korban hapus dosa di pintu kemah pertemuan dengan menyerahkannya kepada imam. Imam itu harus mempersembahkannya ke hadapan Tuhan dan mengadakan pendamaian bagi perempuan itu. Demikianlah perempuan itu ditahirkan dari lalaran darahnya. Itulah hukum tentang perempuan yang melahirkan anak laki-laki atau anak perempuan. Tetapi jikalau ia tidak mampu menyediakan seekor kambing atau domba, maka haruslah ia mengambil 2 ekor burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati, yang seekor sebagai korban bakaran dan yang seekor lagi sebagai korban penghapus dosa. Dan imam itu harus mengadakan pendamaian bagi perempuan itu, maka tahirlah ia. Ya, terima kasih untuk pembacaannya. Jadi kalau kita melihat dalam Imamat 12 ini, kita sedang belajar mengenai peraturan yang harus dilakukan oleh seorang perempuan yang melahirkan anak. Kita bisa melihat di sini ya bagaimana Tuhan sangat menghargai peran seorang perempuan. Nah, di sini kita bisa melihat Musa dengan terperinci dia mengatur apa yang seharusnya dilakukan oleh seorang perempuan yang telah melahirkan. Nah, yang pertama adalah peraturan mengenai perempuan yang bersalin anak laki-laki, ya. Di ayat yang kedua dikatakan, katakanlah kepada orang Israel, apabila seorang perempuan bersalin dan melahirkan anak laki-laki, maka najislah ia selama 7 hari. Jadi ketika seorang perempuan itu bersalin, dia melahirkan anak laki-laki, maka perempuan yang melahirkan ini dia mengalami masa najis selama 7 hari, ya, sama seperti hari-hari ketika perempuan itu bercemar kain, maka perempuan itu dikatakan najis. Di ayat yang ketiga dan 4 dijelaskan ada sebuah aturan bagi anak laki-laki yang dilahirkan, dia harus dikerat daging kulit katanya pada hari yang ke-8. Dan selanjutnya aturan apa yang terjadi, yaitu 30 hari lamanya perempuan yang melahirkan anak laki-laki itu ia harus menantikan pentahiran dari darah nifasnya. Tidak boleh kena kepada sesuatu apapun yang kudus. Tidak boleh masuk ke tempat kudus sampai sudah genap hari-hari pentahirannya. Nah, di ayat berikutnya dijelaskan mengenai peraturan seorang perempuan yang bersalin anak perempuan. Jadi tadi anak laki-laki, yang berikutnya adalah anak perempuan. Nah, di sini dikatakan bahwa Imamat 5, tetapi jikalau ia melahirkan anak perempuan, maka najislah ia selama 2 minggu. Ya, jadi ada sebuah peraturan bahwa perempuan yang melahirkan anak perempuan, maka perempuan itu dikatakan najis selama 2 minggu. Lalu yang berikutnya adalah 66 hari lamanya perempuan yang melahirkan anak perempuan ini, dia harus tinggal, dia menantikan masa pentahirannya dari darah nifasnya. Kalau kita melihat di sini, peraturan bagi anak laki-laki yang melahirkan anak laki-laki dan anak perempuan ada sebuah perbedaan, ya. Jadi anak laki-laki ini ditahirkan selama 7 hari dan anak perempuan harus ditahirkan 66 hari lamanya. Ya, wanita yang mengalami melahirkan anak laki-laki dan anak perempuan, perbedaannya cukup lama, ya, 7 hari dan yang satunya 66 hari lamanya. Kalau kita melihat dari budaya kuno, itu ada sebuah budaya kuno ini menganut
sistem patriarki, jadi laki-laki lebih utama dari perempuan. Tapi kalau kita melihat di pasal ini, apa sih yang membuat hal ini berbeda? Ya, kalau kita merujuk pada Imamat 12 ini, ada masa kenajisan dan masa pentahiran yang berkaitan dengan perintah lainnya. Jadi tadi kan kalau memiliki anak laki-laki, dia mengalami masa najis 7 hari. Karena perintah lainnya adalah harus menyunatkan bayi laki-laki pada hari yang ke-8. Sehingga jika masa najis seorang perempuan ini berada selama 2 minggu, maka perempuan tersebut dia tidak bisa mengikuti ritual sunat. Ya, perempuan ini yang dianggap najis kan dia nggak boleh datang ke kemah suci. Nah, kita bisa melihat lagi bahwa tindakan sunat terhadap bayi laki-laki itu sebuah tindakan simbolis ya yang berkaitan dengan iman kepada Tuhan. Nah, di ayat berikutnya kita melihat ada sebuah peraturan lagi yang berlaku, yaitu apa? Peraturan yang berlaku sudah selesai hari pentahiran. Nah, apa yang harus dilakukan seorang perempuan yang melahirkan? Ya, jadi perempuan yang melahirkan itu dia harus membawa seekor domba berumur setahun sebagai korban bakaran, dan seekor burung merpati atau burung tekukur sebagai korban penghapus dosa ke pintu kemah pertemuan, ya, dengan menyerahkannya kepada imam. Yang kedua adalah imam itu dia harus mempersembahkan korban tersebut ke hadapan Tuhan. Ya, untuk apa? Untuk mengadakan perdamaian bagi perempuan itu. Maka perempuan itu ditahirkan dari leleran darahnya. Nah, sebenarnya tujuannya apa gitu ya? Tujuannya jelas dikatakan di sini untuk mengadakan pendamaian bagi perempuan yang dilahirkan, yang melahirkan, untuk ditahirkan. Jadi kalau kita melihat di sini, manusia ini sejak lahir dia sudah berdosa. Jadi bayi itu banyak yang mengatakan bahwa bayi itu nggak berdosa, bayi itu seperti kertas putih gitu ya. Tapi kalau kita merujuk, kita melihat di sini manusia sejak lahir itu sudah berdosa. Manusia lahir dari kenajisan, ya. Darah ini menjadi simbol kenajisan bagi Allah di PL ya. Jadi cemar kain itu menjadi tanda korban dari dosa. Nah, Yesus itu menanggung hutang untuk membayar dosa mereka. Jadi kalau kita melihat lagi, keberdosaan menurun dari keinginan laki-laki sehingga harus disunat, kulit katanya harus dikerat ya. Jadi sunat di PL jadi simbol pentahiran bagi manusia. Tapi kalau di PB, Yesus sudah menanggung hutang itu. Nah, wanita yang melahirkan anak ke dalam dunia ya, dia berdosa, dia harus menyucikan dirinya. Maka dibutuhkan atau diperlukan sebuah pentahiran. Pentahiran ini tujuannya menjadi pendamaian dengan Allah. Nah, kita melihat di ayat berikutnya yaitu peraturan. Jikalau perempuan yang melahirkan ini dia tidak mampu menyediakan seekor kambing atau domba, ya perempuan itu harus mengambil 2 ekor burung tekukur atau 2 ekor burung merpati. Jadi yang seekor sebagai korban bakaran, yang seekor lagi sebagai korban penghapus dosa. Dan imam itu harus mengadakan perdamaian bagi perempuan itu. Maka perempuan itu baru dikatakan tahir, atau tahirlah perempuan itu. Nah, dari sini kita bisa melihat amanat teksnya apa? Ya, amanat teksnya adalah manusia telah berdosa sejak lahir. Manusia lahir dari kenajisan. Maka seorang ibu atau seorang perempuan yang melahirkan bayi, dia perlu mentahirkan diri. Nah, perempuan harus ya diperlukan untuk hidup kudus, hidup berkenan kepada Tuhan. Aplikasinya adalah, apakah saudara sudah menyucikan diri dan hidup dalam kekudusan? Apakah saudara sudah menyucikan diri dalam Yesus? Ya, Yesus sang penebus dosa manusia. Terima kasih untuk renungan hari ini. Ya, kita sambut dengan Bapak, ku persembahkan tubuhku. Kita terus menyembah Dia. Bapa, ku persembahkan tubuhku.
sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku serahkan hidup kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Bapa, ku persembahkan Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu sebagai ibadah yang sejati. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu, untuk kemuliaan nama-Mu. Haleluya. Glory Yesus Tuhan. Syukur. Haleluya. 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 Sangka, 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 sangka. Syukur. Haleluya. Yesus, biarlah pagi ini kita bersyukur pada Tuhan karena kebaikan-kebaikan Tuhan, dan kita terus bertumbuh di dalam Yesus sebagai orang-orang yang kudus, yang sudah tahir. Kita bersyukur bersama-sama. Tuhan, terima kasih, terima kasih. Kami mengucap syukur Tuhan, aku mengucap syukur ya kebaikan Tuhan yang menebus dosa-dosaku di kayu salib, dan kami semuanya terus menjadi orang-orang yang kudus di dalam Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan sudah ditahirkan, dan kami terus boleh bertumbuh menjadi serupa dengan Yesus. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus.